Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistrawati Ramadhani dengan stambuk 130 2022 0294 selaku dari perwakilan kelompok 1 yang akan memaparkan hasil proyek kami yang beranggotakan. Dan saya Sinarmianti, stambuk 130 20 20285. Saya Nur Syafikas dengan stambuk 130 2022 0275. Saya Nasrin Amdia Zahra dengan stambuk 130 2022 0239. Ade Handayani Kadir dengan NIM 130 2022 0282. Nurul Fatia dengan stambuk 1302 022 0249. Dan dengan saya Maharani Sapo Andini dengan stambuk 1302 022 0292. Baiklah, dalam proyek ini kami akan memaparkan hasil analisis kebutuhan pengembangan sistem smart parking di Fakultas Ilmu Komputer yang belum terimplementasikan. Analisis ini dibuat berdasarkan pada wawancara yang dilakukan secara langsung untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Vkom dan diikuti penyusunan dokumen analisis kebutuhan pada proyek 1. Saat ini, sistem parkir di Vkom masih bersifat konvensional. Banyak pengguna menghadapi masalah seperti sulitnya menemukan tempat parkir kosong, keamanan yang kurang memadai, dan pengelolaan yang tidak efisien. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan terutama saat area parkir penuh atau di jam sibuk. Dengan pengembangan sistem smart parking berbasis teknologi, kami bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dalam pengelolaan area parkir di Vkom. Proyek ini menggunakan teknologi sensor cerdas dan Internet of Things atau biasa disebut IoT. Pada teknologi ini mampu memberikan informasi real-time terkait ketersediaan tempat parkir. Saat ini, sistem parkir yang diterapkan di Fakultas Ilmu Komputer Vkom masih bersifat konvensional tanpa adanya dukungan teknologi modern. Area parkir dikelola secara manual tanpa sistem yang terintegrasi sehingga seringkali terjadi berbagai permasalahan. Salah satu kendala utama adalah penetapan kendaraan yang tidak teratur. Hal ini membuat kendaraan seringkali diparkir sembarangan sehingga menyulitkan penggunaan lain hendak mengambil kendaraan mereka. Nah, sistem usulan. Untuk memahami lebih dalam mengenai penerapan sistem smart parkir di Fakultas Ilmu Komputer Vkom, kita perlu mengalami lebih lanjut mengenai komponen-komponen utama yang membentukkan sistem ini, serta bagaimana penerapan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Berikut adalah sistem ulasan dari teknologi yang diusulkan untuk memperbaiki pengelolaan parkir di Vkom. Di sini ada pun terbagi menjadi 6. Yang pertama, sensor cerdas dan Internet of Things. Aplikasi pengguna dan tampilan real time. Yang ketiga, sistem pengawasan keamanan berbasis IT. Yang keempat, manajemen parkir yang efisien. Yang kelima, integrasi penyebaran dan revision. Fleksibilitas dan integrasi dengan sistem lainnya. Pun ringkasan, seiringnya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan manajemen fasilitas publik yang lebih efisien, penerapan sistem smart parkir di Fakultas Ilmu Komputer dapat menjamin solusi atas berbagai masalah yang dihadapkan saat ini. Sistem parkir yang ada saat ini masih bersifat konvensional dan sering menghadirkan kendala seperti kualitas menemukan tempat parkir, keamanan yang rendah, dan kurangnya informasi terkait kapasitas parkir. Pada bagian 3.2 yaitu kebutuhan fungsional, yang pertama ada pengelolaan ketersediaan tempat parkir, yaitu sistem mampu mendeteksi dan menampilkan informasi real-time tentang jumlah tempat parkir yang tersedia melalui sensor IoT. Kemudian pengguna dapat melihat lokasi parkir yang kosong melalui aplikasi berbasis web atau mobile. Kedua, navigasi area parkir. Sistem memberikan panduan kepada pengguna untuk menuju tempat parkir kosong terdekat melalui aplikasi atau petunjuk digital. Ketiga, keamanan area parkir, yaitu tersedianya sistem pengawasan berbasis kamera CCTV yang terintegrasi dengan aplikasi dan sistem kontrol akses yang mengidentifikasi kendaraan masuk dan keluar, misalnya melalui pemindai RFID atau plat nomor otomatis ANPR. Keempat, manajemen kendaraan dan pengguna, yaitu sistem mencatat dan kendaraan yang masuk dan keluar termasuk waktu parkir, dan memberikan notifikasi kepada pengguna jika kendaraan tidak parkir dengan benar atau jika ada indikasi pencurian.
Kelima, pengaturan arus kendaraan, yaitu sistem mengatur arus kendaraan masuk dan keluar secara otomatis untuk mencegah kemacetan dan kemampuan untuk memprioritaskan kendaraan tertentu seperti kendaraan darurat atau staf. Keenam, laporan dan analisis. Sistem menyediakan laporan pengguna area parkir secara periodik untuk analisis efisiensi dan kebutuhan pengembangan. Pada 3.3 yaitu kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada keandalan sistem, yaitu sistem harus memiliki uptime yang tinggi minimal 99% untuk memastikan layanan parkir selalu tersedia. Kedua, keamanan data. Data pengguna, kendaraan, dan aktivitas parkir harus dienkripsi untuk mencegah kebocoran data. Ketiga, responsivitas aplikasi, yaitu aplikasi harus responsif dan memiliki waktu respon maksimal 2 detik untuk semua transaksi pengguna. Keempat, skalabilitas, yaitu sistem harus dapat diperluas untuk mendukung jumlah pengguna dan kendaraan yang lebih besar di masa mendatang. Kelima, kompatibilitas platform, yaitu aplikasi berbasis web harus dapat diakses melalui berbagai browser, sementara aplikasi mobile mendukung Android dan iOS. Keenam, efisiensi energi, yaitu perangkat IoT yang digunakan di area parkir harus hemat energi dan memiliki fitur penghematan daya. Ketujuh, ketersediaan dokumentasi dan dukungan teknis. Sistem harus disertai dokumentasi lengkap untuk instalasi, pemeliharaan, dan pengoperasian, serta menyediakan dukungan teknik selama jam operasional. Kedelapan, pengalaman pengguna atau user experience, yaitu antarmuka aplikasi dirancang intuitif dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pengguna yang tidak akrab dengan teknologi. Kesembilan, keberlanjutan operasional. Sistem dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pemeliharaan rutin dan meminimalisasi downtime. Ke-10, integrasi dengan sistem lain, yaitu sistem harus dapat diintegrasikan dengan sistem kampus lain seperti sistem kartu mahasiswa untuk kontrol akses. Saya akan membahas bagian 3.4 batasan. Yang pertama ada keterbatasan anggaran. Fakultas tidak memiliki anggaran yang cukup untuk investasi awal dalam teknologi smart parking, serta biaya pemeliharaan dan operasional jangka panjang. Pengelolaan smart parking harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Ini dapat membatasi jenis teknologi yang dapat digunakan seperti sensor, kamera, koneksi internet, atau aplikasi mobile. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap regulasi. Pengelolaan smart parking harus mematuhi regulasi lokal dan kebijakan yang berlaku di Fakultas Ilmu Komputer atau Vkom, termasuk yang berkaitan dengan privasi data, penggunaan teknologi, dan keamanan. Pengelola harus memastikan bahwa sistem smart parking tidak melanggar regulasi yang ada. Ketiga, infrastruktur yang ada. Sistem smart parking harus dapat berintegrasi dengan infrastruktur parkir yang sudah ada. Misal, jika fakultas sudah memiliki sistem parkir manual, transisi ke sistem pintar harus mempertimbangkan bagaimana kedua sistem ini dapat berfungsi bersama. Keterbatasan dalam interoperabilitas antara sistem yang berbeda dapat menghambat pengelolaan yang efisien. Keempat, keterbatasan ruang parkir. Jumlah ruang parkir yang tersedia di fakultas dapat membatasi efektivitas sistem smart parking. Jika jumlah kendaraan melebihi kapasitas sistem, tidak akan dapat mengoptimalkan penggunaan ruang. Pengelola harus melakukan analisis kepastian dan merencanakan penggunaan ruang parkir yang ada dengan efisien. Yang kelima, kondisi lingkungan. Faktor lingkungan seperti cuaca, pencahayaan, dan kondisi fisik lokasi parkir dapat mempengaruhi efektivitas sistem smart parking. Sensor dan perangkat lain harus dirancang untuk tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Pengelola harus mempertimbangkan lokasi pemasangan perangkat. 3.5 ada sistem model. Pertama, sistem identifikasi kendaraan. Menggunakan teknologi Automatic Number Plate Recognition atau ANPR untuk mendeteksi dan mengidentifikasi nomor plat kendaraan yang termasuk dan keluar dari area parkir. Sistem ini dapat membantu dalam pengelolaan data kendaraan dan mempermudah proses akses. 2. Akses masuk dan keluar. Implementasi sistem akses menggunakan QR Code atau RFID pada kartu identitas mahasiswa. Pengguna dapat melakukan scan untuk membuka palang parkir secara otomatis, sehingga mengurangi antrian dan meningkatkan efisiensi. 3.
Monitoring ketersediaan parkir. Sistem harus dilengkapi dengan aplikasi berbasis web atau mobile yang menampilkan informasi real-time mengenai ketersediaan slot parkir. Pengguna dapat melihat lokasi parkir yang kosong sebelum tiba di area parkir. Keempat, terakhir, pengelolaan data dan pelaporan. Sistem harus mampu menyimpan data penggunaan parkir, termasuk waktu masuk, waktu keluar, dan biaya parkir yang dikenakan. Data ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan perbaikan sistem. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian 3.5.1 yaitu skenario. Yang pertama, pengemudi mendata diri. Pengemudi membuka aplikasi dan melakukan pengisian data diri sebagai mahasiswa Vkom beserta plat kendaraannya. Kedua, parkir dan pembayaran. Sistemnya itu setelah mendapatkan struk parkir, mahasiswa dapat masuk dan memarkir kendaraannya. Metode pembayarannya menggunakan secara digital. Ketiga, pemantauan secara real time. Untuk menjaga keamanan parkir ini akan dipantau oleh admin master. Keempat, pengelolaan parkir. Admin melakukan pendataan parkir dan juga memberikan arahan kepada mahasiswa untuk tetap teratur dalam memarkir kendaraannya. Kelima, pelaporan per minggu. Admin akan memberikan laporan parkiran di setiap minggunya agar tidak ada miskomunikasi antara admin dan juga master admin. Selanjutnya bagian 3.5.2 yaitu use case module. Di use case module ini terdapat 3 aktor yang mana bisa mengakses aplikasi tersebut. Yang pertama ada user, yang kedua master admin, yang ketiga admin. Yang pertama user. User bisa memasuki pengaturan pada aplikasi dan melihat dan dia bisa mengakses ubah password dan juga simpan password. Yang kedua, user atau pengemudi mulai melakukan pendataan, mendata diri, edit data, melihat struk maksudnya. Dan juga dia juga bisa melihat struknya. Yang kedua, master admin. Master admin ini dalam penggajian, dia bisa melihat dalam aplikasi, tambah gaji, lihat gaji, cetak slip gaji, dan juga gaji. Yang ketiga, admin. Kan kelola slot parkir, dia yang intinya dia yang segala-galanya. Dia yang bisa edit data, hapus user, pengguna yang ada bisa dilihat di sini aja sendiri. Admin juga melakukan pelaporan setiap minggu, laporan parkir, laporan cetak laporannya akan diberikan kepada master admin nantinya. Di sini bagian 3.5.3 yaitu objek modul, yang dimana objek modul ini terbagi menjadi 2 pembahasan yaitu data dictionary dan diagram kelas. Dan ini adalah tampilan data dictionary, yang dimana tabel di sini nama tabel sini terbagi menjadi 5, yaitu pengguna mahasiswa, pengguna dosen, tempat parkir mahasiswa, tempat parkir dosen, dan transaksi parkir. Di mana tabel ini saling berelasi satu sama lain. Di mana inilah tampilan atribut, tipe datanya, dan keterangannya masing-masing. Selanjutnya, pada bagian kelas diagram. Dan ini adalah tampilan kelas diagram yang saling berelasi satu sama lain di setiap tabelnya. Berikut adalah penjelasan alur program berdasarkan diagram kelas tersebut, yang dimana pengguna mahasiswa dan yang dimana tabel pengguna mahasiswa dan dosen terdapat 2 jenis pengguna mahasiswa dan dosen yang mana masing-masing memiliki atribut seperti ID mahasiswa, nama, dan nomor kendaraan. Kedua identitas ini saling transaksi dengan identitas transaksi parkir. Selanjutnya, transaksi parkir. Identitas ini mencatat transaksi parkir yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen. Setiap transaksi mencatat editan transaksi, ID mahasiswa, ID dosen, jenis pengguna,
di mana jenis penggunaannya itu, apakah pengguna yang termasuk mahasiswa atau dosen, serta informasi lokasi dalam waktu parkir seperti waktu masuk, waktu keluar, dan biaya yang dibebankan. Tempat parkir mahasiswa dan dosen. Tempat parkir terbagi menjadi dua jenis, di mana sini ada tabel tempat parkir mahasiswa, di mana atribut seperti lokasi dan kapasitas tempat parkir yang digunakan oleh mahasiswa. Tempat parkir dosen yang memiliki atribut serupa untuk tempat parkir yang digunakan oleh dosen. Relasi antar identitas atau tabel, di mana mahasiswa atau dosen melakukan transaksi parkir yang menghubungkan pengguna dengan tempat parkir dan juga mencatat waktu parkir serta biaya dibebankan. Tempat parkir mahasiswa dan tempat parkir dosen masing-masing mencatat lokasi dan kapasitas tempat parkir yang digunakan oleh pengguna. Alur program, yang dimana pengguna mahasiswa atau dosen mendaftar menggunakan ID, nama, dan nomor kendaraan. Kemudian pengguna melakukan transaksi parkir yang menghubungkan mereka dengan tempat parkir yang sedia, baik untuk mahasiswa atau dosen. Transaksi ini mencatat waktu masuk, waktu keluar, dan biaya yang harus dibayar berdasarkan durasi parkir. Setiap tempat parkir baik untuk mahasiswa maupun dosen memiliki informasi yang mengenai lokasi dan kapasitas yang digunakan untuk memiliki tempat parkir yang tersedia. Saya akan menjelaskan dynamic models. Dynamic models dalam dokumen analisa kebutuhan mengacu pada model atau representasi yang menggambarkan perilaku sistem dari waktu ke waktu, termasuk bagaimana elemen-elemen sistem berinteraksi satu sama lain. Dynamic models digunakan untuk memahami alur kerja sistem dan perubahan kondisi sistem berdasarkan tindakan atau pengguna atau kejadian tertentu. Pada tampilan user interface sistem smart parking, terlebih dahulu pengguna akan mencari tempat parkir yang masih tersedia. Terdapat 3 kategori pengguna yang berbeda, yaitu mahasiswa, dosen, dan tamu. Untuk parkir yang masih tersedia, kami menandai dengan warna hijau, dan yang parkir yang kosong kami menandai dengan warna merah. Terdapat parkir mahasiswa yang masih tersedia 25 tempat, parkir dosen tersedia 10 tempat parkir, parkir tamu masih kosong. Adapun notif yang akan masuk ke dashboard pengguna, yaitu pesan terdapat tempat parkir yang tersedia jika ada yang kosong dan segera lakukan reservasi. Apabila pengguna telah memilih tempat parkir yang kosong, maka akan dialihkan ke form isi data parkir yang terdapat pengisian ID pengguna, nama, nomor kendaraan, jenis parkir yaitu parkir mahasiswa ataukah parkir dosen ataukah parkir tamu, waktu masuknya, dan metode pembayarannya. Setelah sistem mendeteksi kapan pengguna itu masuk ke tempat parkir dan pada saat akan keluar, sistem pun akan mendeteksi kapan tepatnya pengguna itu keluar secara real time. Pada saat pengguna akan keluar dari tempat parkir, pengguna akan melakukan pembayaran dengan metode pembayaran cash ataupun debit dengan harga parkir 3.000 per hari. Setelah pengguna mengonfirmasi pembayaran, maka sistem akan menyimpan setiap transaksi pengguna sebagai status parkir yang berisi ID pengguna, nama, nomor kendaraan, tempat parkir, waktu masuk, waktu keluar, biaya, beserta metode pembayarannya. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa proyek analisis kebutuhan pengembangan sistem smart parking di Vipcom telah selesai dilaksanakan. Berharap hasil proyek dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem parkir yang lebih efisien dan efektif di Vipcom. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, yaitu Ibu Putri, dan semua pihak yang telah membantu kelancaran proyek ini. Semoga hasil proyek ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.